Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi hari ini kita bakal lanjutin ya. Kemarin kita udah belajar logaritma, sekarang kita akan belajar tentang eksponen. Nah, di eksponen ini nggak jauh-jauh dari logaritma nih teman-teman. Jadi misalkan kemarin kita punya logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Nah, A log B sama dengan C ini bisa kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Caranya adalah A pangkat C sama dengan B. Basis pangkat hasil itu sama dengan numerusnya. Oke, gitu ya. Nah, terus sekarang kita akan ke sifat-sifatnya. Kemarin kan kita udah tahu sifat-sifat logaritma nih. Semoga kalian masih ingat ya. Kalau lupa silahkan cek lagi video sebelumnya. Nah, sekarang aku bakalan bahas tentang sifat-sifat dari eksponen. Kita mulai dari sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama, misalkan kita punya A pangkat 0, itu hasilnya pasti selalu 1. Berapapun nilai A-nya pasti hasilnya 1 ketika dipangkatin 0. Contohnya adalah ketika X-nya sama dengan, X-nya pangkat 0, maka dia sama dengan 1. Gitu. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti apapun pangkat 0, hasilnya pasti 1 gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, ketika ada basis pangkat M dikali basis pangkat N, lihat di sini basisnya sama yaitu si A. Berarti pangkatnya tinggal ditambahin aja nih teman-teman. A pangkat M ditambah N. Gitu ya. Terus yang ketiga, ketika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Terus yang keempat, ketika kita punya A pangkat M dipangkatin pangkat N, jadinya A M kali N. Kita lihat dulu. Jadi tadi kita kan punya A pangkat M dikali A pangkat N nih. Lihat perkalian ya. Kalau perkalian dia jadinya penjumlahan. Kalau dia pembagian hasil jadinya pengurangan. Kalau dia perpangkatan hasilnya adalah penjumlahan. Jangan sampai lupa ya. Dan jangan tertukar. Kalau perkalian ini pangkatnya ditambah. Kalau pempangkatan pangkatnya dikalikan. Nah, terus contohnya, kalau misalkan A-nya adalah pangkat M ditambah A pangkat M, jadinya gimana? Kan gak ada sifatnya nih. Sifatnya dikali, sedangkan soalnya adalah ditambah. Nah, maka kita lihat aja. Ini ada berapa A pangkat M? Ada 1, ada 2. Berarti jadinya 2 kali A pangkat M. Nah, contoh simpelnya misalkan ada pensil ditambah sama pensil. Ada berapa pensil? Berarti ada 2 pensil. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kita tambahin lagi jadi A pangkat M. Nah, maka ininya bukan jadi pangkat 3, bukan 2, tapi karena ada 3 maka di sini kita ganti jadi 3. 3 kali A pangkat M. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh sama si soalnya. Jangan bingung menggunakan sifat yang mana ketika menghadapi suatu soal. Oke? Sip. Nah, di next video akan aku coba latihan soal untuk UTBK ya. Oke. Terima kasih semuanya.